Sebagai laki-laki, saya ingin berbagi refleksi untuk sesama laki-laki. Jika kita renungkan, tanpa kita sadari bahwa cara hidup kita sebagai laki-laki selama ini telah membuat kita menjadi tidak manusiawi. Kita seringkali menuntut penghormatan dari perempuan, akan tetapi kita lupa untuk juga menghormati mereka. Laki-laki seringkali menuntut untuk dilayani, namun kita lupa untuk ganti melayani. Laki-laki kerap kali merasa berkuasa, sehingga membuat kita selalu ingin menang sendiri. Karena atas alasan menyelesaikan masalah secara jantan, kita juga cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik dan perbedaan. Jika laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita suka mencari alasan pembenar dan menyalahkan orang lain. Padahal, melakukan kekerasan adalah pilihan kita. Sudah semestinya kita bertanggung jawab 100% atas apa yang telah kita lakukan. Kita kerap berharap anak-anak kita untuk mencintai dan mengasihi kita, tapi kita abai terhadap anak-anak kita dengan alasan soal anak adalah tanggung jawab perempuan atau ibu. Kita, laki-laki, juga membebankan tanggung jawab keluarga berencana kepada perempuan. Padahal, soal keluarga berencana adalah tanggung jawab bersama. Kita, laki-laki, juga kerap kali tanpa pertimbangan menghabiskan uang untuk hobi atau koleksi seperti rokok, burung, kendaraan, peralatan pancing, dan lain-lain daripada mengalokasikan uang untuk pemenuhan gizi seimbang anak kita agar anak-anak kita terbebas dari stunting. Kita juga teramat mudah untuk mengambil keputusan menikahkan anak-anak kita yang belum dewasa dengan alasan untuk menghindari zina daripada secara aktif mendampingi anak-anak kita untuk menjadi generasi berencana sampai mereka tiba pada usia yang tepat untuk menikah. Oleh sebab itu, saya sebagai laki-laki ingin mengajak sesama laki-laki untuk merebut kembali kemanusiaan kita dengan menghormati perempuan sebagaimana kita menghormati diri kita sendiri, melayani perempuan sebagai balasan atas pelayanan yang kita terima selama ini, mendengarkan aspirasi, pandangan, dan pendapat perempuan dalam proses pengambilan keputusan bersama, memilih jalan damai, negosiasi, dan kompromi dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan, mengambil tanggung jawab keluarga berencana sebagai bentuk empati kita atas istri kita yang sudah hamil dan melahirkan, berperan aktif dalam pengasuhan anak sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai ayah dan orang tua, memprioritaskan pemenuhan gizi seimbang anak kita daripada hobi dan koleksi, mendampingi anak-anak kita sehingga bertumbuh dan berkembang menjadi generasi emas dan berencana sehingga dapat menjadi manusia terbaik, yakni mereka yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Perjuangan bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah perjuangan yang penuh lapis. Ada 2 lapis penting perjuangan yang bisa kita perhatikan di antara banyak lapis-lapis yang lainnya. Pertama adalah lapis inkubasi dan penyebaran gagasan. Kedua adalah lapis instrumentasi tindakan. Lapis pertama, inkubasi dan penyebaran gagasan adalah saat untuk melakukan pendidikan publik dan melakukan penyadaran tentang kesetaraan gender. Diskusi publik, penulisan artikel, mengadakan seminar, itu semua adalah bagian penting dalam rangka melakukan penyadaran. Tujuannya adalah agar sebanyak mungkin orang menerima gagasan kesetaraan gender. Untuk masyarakat yang sudah relatif maju dan terpelajar seperti Jogja, ini lapis yang sudah lama berjalan dan sudah membuahkan hasil cukup bagus. Lapis kedua, instrumentasi tindakan adalah yang masih memerlukan kerja keras dari semua pihak. Di aras wacana, saya rasa mayoritas orang sudah menerima gagasan kesetaraan gender. Tapi di aras tindakan kita tahu masih banyak masalah. Perempuan di ranah politik kini tidak lagi menghadapi tantangan utama berupa wacana penolakan. Tantangan utamanya adalah mekanisme sosial
yang masih tetap tidak ramah terhadap peran perempuan. Rapat penyiapan langkah politik masih kerap dilangsungkan malam hari seperti jam kerjanya para hantu pocongan. Para peserta rapat kerap masih merokok kelepas-kelepus. Candaan sejumlah orang masih kerap misoginis. Ini terjadi tidak hanya di ruang tertutup, tapi juga di ruang publik. Mari kita benahi hal itu. Mekanisme politik harus lebih ramah pada kontribusi peran perempuan. Rapat-rapat politik harus dilakukan di jam yang lebih ramah, tanpa asap rokok dan nirmisoginisme. Jadi itulah agenda kita. Kita harus katakan tidak untuk jam pocong, asap rokok, dan misoginisme dalam politik. Di Indonesia, hukum telah banyak mengatur soal keadilan gender dengan substansi yang progresif. Meski demikian, hukum ini tidak selalu mampu sepenuhnya memberdayakan perempuan dalam masyarakat. Sebab penegakan hukum bukan soal aturan yang tertulis, tetapi juga tergantung pada pelaksanaannya dan budaya yang mendasarinya. Kita tahu, meskipun undang-undang di Indonesia dibuat dengan baik, hal ini tidak otomatis menjamin pelaksanaannya. Ada 3 elemen hukum yang saling mempengaruhi. Pertama, soal substansi hukum itu sendiri. Kedua, struktur atau lembaga hukum seperti pengadilan dan pemerintah. Dan 3, budaya hukum. Misalnya, jika pengadilan atau lembaga penegak hukum belum sepenuhnya memahami atau mendukung aturan yang ada, maka pelaksanaannya tidak akan maksimal. Budaya hukum di Indonesia juga masih menjadi tantangan besar dalam memastikan keadilan gender. Banyak kasus kekerasan berbasis gender yang terhenti di tengah proses, baik karena tekanan sosial maupun kurangnya dukungan. Selain itu, masih ada aturan adat yang seringkali menempatkan posisi perempuan pada posisi yang dirugikan. Misalnya, beberapa praktik-praktik adat seperti kawin tangkap, kawin lari, atau perjodohan dini yang dianggap normal oleh masyarakat setempat, namun sebenarnya melanggar hukum positif di Indonesia. Pada akhirnya, keadilan yang mempertimbangkan perspektif gender sungguh tergantung pada cara pandang masyarakat terhadap peran-peran perempuan. Karena jika budaya patriarki terus berlanjut, perempuan akan tetap dianggap sebagai objek yang berada di bawah kekuasaan dan dominasi laki-laki. Kita juga mengetahui jumlah kasus kekerasan di dalam rumah tangga dilaporkan mencapai 423. Hal ini bukan jumlah yang sedikit, apalagi dilakukan oleh sebagian besar laki-laki. Hal ini terjadi seringkali karena dikaitkan dengan pandangan yang menganggap bahwa laki-laki harus selalu kuat, dominan, sehingga sungguh rentan melakukan tindakan-tindakan kekerasan sebagai bentuk menguasai perempuan dan anak-anak. Apa yang bisa kita lakukan melihat hal tersebut? Nomor 1, penguatan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT melalui edukasi dan kampanye dari berbagai platform media sosial dan elektronik. 2, melakukan peningkatan akses terhadap keadilan. Misalnya, melakukan pendidikan secara berkala kepada para aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan agar lebih memahami isu KDRT dan mampu menanganinya secara empatik. 3, melakukan pencegahan KDRT melalui diseminasi. Misalnya, dengan mengintegrasikan materi tentang kekerasan dalam rumah tangga ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, kita juga bisa melakukan pendidikan terhadap berbagai kelompok rentan
melalui penyediaan program pendidikan hukum bagi perempuan, anak-anak, dan termasuk lansia. Konstruksi gender yang keliru di masyarakat telah menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan gender yang sulit dihilangkan. Perempuan dan laki-laki mengalami dampak dari ketimpangan gender yang dikonstruksi dari sistem sosial yang patriarkal. Di sektor ekonomi, ketimpangan ini cukup kuat dirasakan. Konstruksi sosial bahwa perempuan adalah penanggung jawab utama ranah domestik telah menghambat kiprah mereka dalam aktivitas ekonomi, terutama di sektor formal. Menurut data BPS pada 2023, perempuan yang bekerja di sektor formal lebih sedikit, sebesar 35,75% dibandingkan laki-laki yang bekerja di sektor formal, 44,19%. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi informal. Dampak lanjutannya adalah perempuan memperoleh pendapatan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan memperoleh upah rata-rata 22% lebih sedikit daripada laki-laki. Padahal, peran perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif terbukti sangat penting dan berdampak signifikan bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Riset IRE menunjukkan bahwa perempuan desa berperan penting dalam mengelola sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, dan menjamin berlangsungnya ketahanan pangan komunitas. Konstruksi sosial yang berbalut toxic masculinity juga berdampak pada laki-laki. Anggapan bahwa laki-laki harus kuat, keras, dan superior telah membawa laki-laki dalam pusaran kekerasan, termasuk KDRT, dan juga mengaburkan fakta berbagai permasalahan sosial yang juga terjadi pada laki-laki, seperti angka bunuh diri dan depresi. Sekarang sudah saatnya kita menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kerangka kesetaraan dan keadilan gender. Perempuan harus mendapat rekognisi sekaligus kesempatan yang adil dan setara dalam ranah ekonomi sebagaimana laki-laki. Fakta menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi yang dikelola oleh peran perempuan di dalamnya senantiasa mengandung semangat untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian alam serta lingkungan. Perubahan harus dimulai dari cara berpikir atau mindset kita dalam memandang kesetaraan gender. Dari situ diharapkan tercapai perubahan yang lebih mendasar, mulai dari level perilaku hingga perumusan kebijakan yang lebih adil dan peka gender. Jadi kalau bicara tentang kesehatan, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan sendiri bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara psikis dan juga mental gitu. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita bicara tentang kesehatan, bukan hanya fisiknya saja, tetapi juga bicara tentang psikis dan juga bicara tentang sosial. Kesehatan adalah hak setiap orang, bukan hanya pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki. Artinya, setiap laki-laki juga berhak untuk sehat. Situasi saat ini, kalau kemudian kita lihat bahwa kesehatan mental menjadi isu yang sangat populer, gitu. Bukan hanya pada perempuan, tapi juga laki-laki mengalami persoalan terkait dengan kesehatan mental. Kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi, 70% orang dengan HIV dialami oleh laki-laki. 70% laki-laki mengalami HIV, tentu resikonya terjadi karena bisa jadi informasi yang dia miliki kurang, atau kemudian laki-laki sebagai sosok yang kemudian dominan terkonstruksi secara sosial bahwa mereka harus kuat, mereka harus tidak boleh cengeng, mereka tidak boleh datang ke layanan, mereka harus straight gitu, dan sehingga ketika kemudian bicara tentang kesehatan, mereka menjadi orang yang sebenarnya termarginalisasi gitu, sehingga harus kuat, dipaksa untuk menjadi kuat, padahal setiap orang punya hak atas kesehatannya. Ketika kemudian mengalami keluhan, mengalami permasalahan yang dialami secara kesehatan, bisa mengakses kesehatan. Bahkan kemudian laki-laki boleh menangis. Kalau kemudian kita bicara tentang rilis stres pada kesehatan mental, laki-laki juga bisa menangis sebagai salah satu upaya untuk mengurangi mengurangi depresan yang kemudian dialami gitu.
Lalu ketika bicara tentang kesehatan pada laki-laki gitu ya, kita juga bicara bahwa ketika laki-laki sehat, maka dia punya investasi untuk mendukung kesehatan pada perempuan. Salah satu contohnya ketika kemudian laki-laki mendapat informasi tentang kesehatan dengan komprehensif, maka dia akan membantu perempuan untuk mendukung mengurangi angka kematian ibu. Ketika dia paham informasi, ketika dia tahu bahwa ternyata punya banyak anak, terlalu muda punya anak dan terlalu tua punya anak punya resiko tinggi untuk kematian ibu, maka dia akan mendukung perempuan untuk tidak sampai pada resiko tersebut. Nah, terkait dengan kesehatan, maka menjadi penting laki-laki juga mendapatkan hak atas informasi terkait dengan kesehatan sepenuhnya. Untuk itu, tidak perlu malu atau sungkan atau segan untuk datang ke layanan kesehatan jika dirasa perlu. Karena kesehatan menjadi hak setiap orang, tidak hanya pada perempuan tapi juga pada laki-laki.